I will end you, Scourge. That is a promise. Halo guys, kali ini aku mau review figure Transformers dari film Rise of the Beast, yaitu karakternya adalah Optimus Prime guys. Cuman kali ini aku beli yang third party-nya atau knockoff-nya, karena yang originalnya dari Hasbro Studio Series 102 itu harganya udah naik banget guys, sekitar sejutaan ke atas lah. Dan karena saya bukan sultan ya, jadi ya cari yang alternatifnya gitu, yang lebih murah. Dan kalau figure Transformers tuh bagusnya knockoff-nya tuh lebih upgrade gitu dari versi originalnya, entah itu dari segi cat ya, yang udah bisa kalian lihat di sini, sama aksesorisnya juga nanti lebih banyak gitu dari versi Studio Series-nya Hasbro. Jadi ya ini win-win solution sih. Kalau yang aslinya udah tinggi ya, menurutku beli yang knockoff-nya atau third party-nya sih fan-fan aja. Dan mungkin kita lihat boxnya dulu ya. Ini dari Byway guys, Byway TW 1030 guys. Menurutku ini sejauh ini third party yang paling bagus dari Optimus Prime Studio Series 102 ya, karena aku juga punya yang ini nggak ada mereknya sih, cuman gini aja, Transformers Series Deformation ya, OP01. Ini boxnya juga lebih basic gitu, maksudnya lebih biasa aja, jelek. Kalau ini kan ada artnya gitu, terus di desain boxnya juga dibikin kayak Studio Series ya. Cuman kalau yang ini biasa, jelek banget menurutku. Dan mungkin nanti kita bandingin sama yang itu ya, yang versi OP01 ini sedikit aja. Oke, boxnya gitu aja. Ini depan belakang sama ya, samping-sampingnya hitam gini. Dan lanjut kita ke aksesoris guys. Ini yang pertama ini guys, kita ada blaster ini, tembaknya Optimus Prime, yang kalau di versi studio seriesnya itu dia kayak gini, kayak yang OP01 ini kecil banget, dan cuman ya basic gini aja. Cuman di Byway, di versinya Byway itu dia dibikin upgrade gini guys. Nah, lebih gede. Ini kayak ada di NA kit ya, upgrade kit yang di NA kit itu mirip-mirip kayak gini. Ini nanti tinggal pemasangannya sama kayak yang originalnya sih. Terus ada blade-nya. Nah, blade-nya ini paintingnya cakep banget guys, warna silver metallicnya. Terus ada sedikit aksen-aksen orange ya, lebih mirip sama di CGI filmnya. Kalau yang originalnya itu kayak gini. Nah, tapi ini bukan originalnya, ini yang dari OP01 tadi. Nah, modelnya ya kayak gini, terus polos aja gitu. Bener-bener upgrade sih kalau dari segi warna juga ya. Terus dia ada ini tambahannya, ada tembaknya yang di Bumblebee ya. Cuman kalau yang di Studio Series kan ini hitam polos saja, tapi kalau di Byway dia dibikin ada aksen silvernya gini, metalik ini, cakep banget. Terus sculptingnya juga rapi ya, nggak ada bekas-bekas cetakan plastik pabrik gitu. Terus ini juga ada part tambahan yang nanti bisa dipasang mode truknya guys, jadi buat menutup partnya gitu lah, biar lebih clean gitu. Terus ini sebenarnya penting nggak penting sih, karena ini tuh buat tambahan biar Optimus Prime-nya nanti bisa dipasangin jetnya tuh loh, yang jetnya yang di Dark of the Moon gitu. Jadi ini part tambahan, terserah kalian mau pakai atau enggak ini. Terus juga ada kapak, tapi kapaknya ini satu aja. Paintingnya juga pas gitu, metaliknya ada color separationnya, yang di gripnya ini lebih tua, terus yang di bagian buat kapaknya ini lebih silver muda gitu, cakep banget. Sama ada ini semacam hologram gitu ya. Ini ada di film Bumblebee kalau nggak salah, di terakhirnya tuh kayak hologram info gitu. Dan yang terakhir, salah satu aksesoris yang aku tunggu-tunggu yaitu ini guys, si minifigurnya Noah Diaz. Nah, ini di originalnya nggak dapet guys, bahkan di yang OP01 ini juga dia nggak dapet. Dan ini sama Byway dikasih. Terus kerennya dia bisa diartikulasiin guys, di tangannya sini
sikunya segini, terus ada bicep rotationnya juga ya, tangannya bisa muter, kepalanya juga bisa muter, terus kakinya bisa nendang ke depan belakang, lututnya juga bisa edge. Nah cuman ini yang punya aku ini gampang copot guys di beberapa bagian itu. Terus di ankle-nya bisa gerak-gerak sedikit ya. Dan Noah Diaznya sendiri dia juga ada aksesoris tambahan guys. Dia ada ini sepasang waktu kalau mode dirubah jadi blaster ya tangannya, bisa dipasangin nanti. Terus ada yang versi ada pedangnya kayak gini, dapat 2 ya, kanan kiri. Dan yang terakhir ada ini alternatif head, yang ini itu buat kalau kalian mau posein Noah Diaznya agak mendongak ke atas gitu. Nah kalau gini kan posisi kepalanya jadi agak ke atas gitu. Kalau mau pose dia superhero landing gitu ya. Nice banget nih, dikasih sama Baiwei. Dan yang terakhir udah pasti ada Optimus Prime-nya sendiri guys. Nah ini, kalau setauku sih moldnya sih sama ya, sama Studio Series sama yang OP01 ini. Nah ini kalau kita bandingin, cuman mungkin ada beberapa part di bagian kakinya sih yang beda. Karena ini kalau kalian lihat ya, ini kan ada kibel gitu di sininya, di bagian yang kalau di OP01 ini. Tapi kalau yang di Baiwei dia udah dihapus guys. Engineeringnya sudah di-upgrade jadi kakinya clean gini. Jadi mungkin sisanya sih kayaknya sama, tapi di bagian kaki aja yang engineeringnya di-upgrade. Jadi kalau dari sisi painting sih ini bener-bener cakep banget sih, warna metaliknya ya, kan metalnya juga di bagian sini-sininya. Terus kalau head sculptnya sih, sebentar, kita bandingin lagi sama yang ini, kayaknya sih sama ya. Cuman mungkin kalau dari matanya aku lebih suka yang ini guys, karena yang ini kelihatan birunya gitu dalamnya. Kalau yang Baiwei ini birunya kayak mati, kayak nggak ada cahaya matanya gitu. Tapi kalau dari segi warna kepalanya, biru-birunya ini yang Baiwei lebih cakep sih, ada metalik-metaliknya sedikit gitu. Kalau ini kan kerasa kayak plastik mainan gitu. Smoke sticks-nya juga lebih metalik ya, silver gini. Terus bagian murmurnya ini, kalau ini kan yang bisa diputer gitu. Jadi kalau ada loose, sendinya sudah mulai loose, bisa kalian kencengin lagi di sini. Tapi kalau yang di Baiwei dia udah clean gini. Plus minus sih, karena tadi yang aku bilang, kalau ini kan kalian loose bisa kencengin lagi. Tapi kalau ini mungkin harus pakai lem ya kalau mau ngencengin artikulasi yang loose. Sisanya sih di dalamnya sini mungkin ada sedikit warna gold ya, yang kalian nggak dapat di figure OP ini dan originalnya. Nice banget. Terus belakangnya juga widih, cakep banget guys. Ini silver ya, ya silver gun metal gitu, metalik. Detail-detailnya dapet banget, mesin-mesinnya gitu rapi. Dan bahkan dia yang aku sama kayak yang senjatanya tadi, dia nggak ada kayak bekas-bekas potongan plastik pabrik gitu ya, bener-bener clean. Paintingnya juga clean. Oh ya, sama upgrade satu lagi yang dikasih Baiwei itu, di dalam sininya ada mold. Nah gitu, ada moldnya Matrix of Leadership-nya Optimus Prime, yang kalau di mold originalnya kayak di OP01 ini dia nggak ada guys. Nah dia polos gini aja, jadi sama Baiwei ditambahin detail gini. Nice banget, good job buat Baiwei. Dan tadi ya senjatanya ini, kalau mau masang tinggal kita buka sininya, terus puter. Sama sih sistemnya, sama kayak yang senjata yang originalnya. Nah di sini ada lubang sama ada pack gitu, tinggal dipasang ini. Oh sorry, ini yang, nah ini yang ke kanan, buat yang kanan tinggal kalian tancepin guys. Nah gini, widih, makin cakep ya figurnya, lebih mirip CGI modelnya, CGI nya lebih gede juga ya. Terus aku nggak tahu ini
memang dibikin kayak damage, battle damage gini, atau ini cacat pabrik ya. Jadi warnanya tuh kayak ada beset-besetnya gitu guys. Apapun itu sih aku suka sih, entah itu cacat atau emang dibikin defect ya, tapi kelihatannya sih jadi kayak battle damage aja, dan itu keren banget sih. Dengan warnanya yang metalik jadi lebih kelihatan hidup gitu figurnya. Kalau yang tadi kan ini apa ini? Pendek banget ini tembaknya. Ini kayak tangan buntung malahan. Tuh lihat. Beda jauh sih. Terus kalau mau nambahin pedangnya sama ya. Tinggal dimasukin di sininya. Nah. Jadi kayak gini. Cakep banget guys. Terus yang kapaknya juga bisa kita pasang-pasangin aja ya senjatanya, coba. Nah, kapaknya di sini. Terus yang hologramnya bisa kalian pasang di sini. Nah, dan kalau mau weapon storage juga bisa. Ini belakang masih ada. Ini tinggal kita pasang di sini ya. Bentar. Di sini aja. Nah, sini. Terus nah, kalau yang originalnya itu sebenarnya kalau nggak salah ada packnya guys di sini, tapi ini nggak ada. Jadi mungkin weapon storage-nya jadi kayak gini ya. Nah, jadi gini aja kalau kalian mau masang. Dan kapaknya juga nah, ini mungkin salah satu kekurangannya, tangannya ini gampang lepas guys, bukan patah ya, dia gampang lepas gitu. Bisa dipasang lagi sih, cuman ya kalian harus hati-hati kalau kalian bawa-bawa keluar rumah gitu, takutnya jatuh terus hilang gitu, harus lebih hati-hati. Nah, terus ini kita pasang di sini juga bisa. Nah, jadi kayak gini looknya kalau dari depan. Cukup nice sih, nggak terlalu ngeganggu kalau secara look ya, tapi mungkin kalau buat artikulasi agak keganggu karena ini pedangnya panjang banget. Jadi kalau kaki ke belakang pasti keganggu sih. Mending dilepas aja gitu kalau mau dipose-posein. Oke, berikutnya buat artikulasi Optimus Prime-nya, kita lihat dari kepalanya dia bisa muter ya. Terus buat kalau ke bawah sih dikit ya, karena langsung kepentok sama bodinya. Tapi kalau ke atas ini dia bener-bener bisa ke atas jauh banget guys. Beda sama yang moldnya yang UP01 ini, dia cuman sedikit aja gini. Nah, tuh kelihatan kan perbedaannya, yang Baiwe jauh banget ke atasnya. Terus buat tangannya dia bisa putar ya 360 derajat, bisa naik ke atas. Terus kalau ini dilepas bisa ke belakang juga ya. Sayangnya dia nggak ada tambahan part kayak upgrade kitnya DNA Design ya, yang ada tambahan part kecil gitu yang ditambahin di dalamnya gitu. Jadi buat artikulasi di tangannya tuh bisa lebih apa ya, lebih lebar gitu, lebih fleksibel biar nggak kepentok ininya. Walaupun sama Baiwe smoke stage-nya udah dipendekin ya, kalau yang originalnya kan panjang gini, jadi lebih kepentok kepalanya gitu. Cuman tetap sayang banget sih nggak dikasih part itu. Jadi mungkin kalau kalian mau ya tetap harus beli yang upgrade kitnya DNA Design gitu. Terus di sikunya dia double joint guys, gini jauh. Di pergelangan tangannya bisa muter. Nah, 360 derajat, sama di bicepnya dia bisa muter juga ya. Nah, terus buat di perutnya dia bisa muter. Sama kalau dilepas ya, dia bisa bungkuk ke depan. Nah, bisa bungkuk ke depan segini jauh. Tapi harus dilepas. Nah, terus kita balikin dulu. Nah, buat kaki dia ke depan segini jauh, ke belakangnya lumayan lah ya, sedikit gitu. Terus tipanya bisa sedikit muter-muter. Lututnya dia single joint segini. Buat pergelangan kakinya dia bisa muter. Terus bisa pivot sama ke belakang atau bawah segini, ke atasnya nggak bisa. Berikutnya buat size comparison, di sini aku bandingin sama OP01 yang tadi udah kita bandingin sama Studio Series Cheetor. Selanjutnya kita lihat alternatif mode-nya atau mode truknya ya. Dan ini transformasinya cukup beda ya, terutama di bagian kakinya ini tadi. Jadi kalau kalian udah punya yang versi Studio Series atau OP01, tetap kalian harus baca
manual booknya yang dikasih sama Baiwe nih guys, karena ada part yang beda gitu, jadi biar nggak bingung tinggal baca di sini manual booknya yang Baiwe. Dan kalau kalian lihat ya dari sisi samping atau depan belakang ini sih nggak ada yang terlalu beda ya secara look gitu, cuman painting aja yang pasti udah kelihatan lebih bagus yang Baiwe ini. Cuman kalau kalian lihat ke sininya, nah ini lebih bagus yang versi Baiwe nih guys. Dan kalau menurut kalian ini masih kurang bagus, sama Baiwe dikasih tambahan part nih. Ini buat nutup bagian sininya, tinggal dipasang aja, ada packnya 4 gini, 1 2 3 4 ya, tinggal dipasang aja guys. Nah gini guys, jadi biar lebih clean, lebih rapet juga, cakep banget ya, jadi makin cakep sih. Nah jadi lebih kelihatan kayak benar-benar truk gitu, nggak ada part-part robotnya. Terus selain buat nutupin part robotnya ya, dia juga bisa buat weapon storage versi truknya ya. Jadi kayak pedangnya gini, tinggal kalian pasang aja di lubang-lubangnya ini. Ini satu, terus satunya lagi sebelah sini. Terus tembaknya ini kalau nggak salah dia di sini deh. Nah gini, jadi kayak semacam jet gitu ya. Dan ininya yang blasternya ini tinggal dipasang di sampingnya gini, jadi kayak ada jetnya tadi ya, turbonya gitu. Nah gini, terus kapaknya taruh mana ya? Karena udah ketutupan semua guys, mungkin kalian selipin aja ya, mungkin di sini. Nah mungkin di sini atau di mana gitu, terserah kalian sih. Dan Noah Diaznya tadi, nah bisa kalian posein lagi naik. Nah kayak gini guys, jadi Noah Diaznya bisa berdiri, bukan berdiri sih ya, kayak gini lah pokoknya, di atasnya gitu. Atau di belakangnya juga bisa sih, tapi harus kalian lepas ini senjatanya. Oke guys, sekian dulu buat review kali ini. Dan menurut aku ini figurnya wajib banget kalian punya, walaupun kalian punya yang versi studio seriesnya 102 itu, tapi ini benar-benar upgrade ya, dari banyak hal, aksesoris, painting, bahkan detail kecil-kecil gini. Terus ya engineeringnya di bagian kakinya juga lebih rapi, lebih clean gitu. Sama ini tadi dapat Noah Diaz guys, walaupun kecil dan sebenarnya nggak penting sih, tapi ini menarik buat di display biar ada figur manusianya gitu. Buat foto-foto juga bakal lebih cakep gitu kalau ada figur manusianya kecil gini, dan bisa diartikulasiin tadi walaupun sekecil ini ya. Dan jadi kalau kalian udah punya yang studio series atau yang OP01 ini, saranku sih mending yang versi lama, atau terserah kalian mau versi yang mana, itu kalian display mode truknya aja, jadi tetap ada dua gitu. So itu tadi guys. Thank you buat yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka, terus subscribe kalau yang belum subscribe. Tapi kalau nggak mau juga ya tonton aja, nggak apa-apa. So see you later and bye bye.